Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Ummah. Saya adalah salah satu perawat di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya yang merupakan rumah sakit rujukan COVID-19 di Surabaya. Jadi teman-teman pasti sudah tahu dan sudah sering dengar apa itu COVID-19. Itu sebuah singkatan dari Coronavirus Disease 2019, yaitu yang munculnya 2019 tepatnya di kota Wuhan, negara Cina. Menurut yang saya tahu, COVID-19 ini gejalanya hampir sama seperti flu-flu seperti biasanya. Demam, nyeri, batuk, sesek, apalagi orang yang punya asma pasti tambah sesek itu. Apa sih yang perbedaannya COVID-19 dengan penyakit lain? Karena ini COVID-19 baru muncul 2019, makanya belum ada obat atau vaksin yang ditemukan. Jadi yang paling berbahaya, penularannya cepat, hanya lewat udara, jaraknya 1-2 meter. Kalau menyerang orang yang sistem imunnya turun, apalagi orang yang mempunyai komorbid atau penyakit penyerta, bisa tambah parah penyakitnya. Kecuali kalau COVID-nya menyerang orang-orang yang imunnya kuat seperti anak muda yang suka olahraga, itu bisa mudah sembuhnya. Jadi yang paling bahayanya ketika COVID menyerang sistem imun turun, jadi dia tambah parah. Cara menjaga imun tubuh selama merawat pasien, yang pertama pasti jaga konsumsi yang sehat, baik makanan maupun minuman juga teratur. Setelah itu olahraga yang cukup. Jadi kalau di rumah sakit kami tiap pagi itu dilakukan apel, ya, ada apel. Jadi itu sekalian dijemur karena sinar matahari baik untuk tubuh. Setelah dijemur, kita masuk ke ruang perawatan pakai APD yang lengkap. APD itu apa? Alat pelindung diri. Jadi mulai dari atas kepala sampai ujung kaki, semua tertutup, benar-benar tertutup agar tidak bisa terpapar dari virus lain. Setelah pakai APD, positive thinking sama istirahat yang cukup, karena kan pasti 8 jam itu bekerja lelah, nggak boleh minum, nggak boleh lepas APD selama masih merawat pasien. Positive thinking dan bahagia, karena kalau sedih bisa menurunkan imunitas. Kalau ada pasien positif, baik rapid maupun swab yang memang menolak untuk dikarantina, menurut saya ketika tidak ada keluhan atau tidak ada keluhan berat, mendingan isolasi di rumah, isolasi mandiri. Karena di Sidoarjo, Surabaya pun rumah sakit rujukan COVID-19 sudah penuh. Jadi daripada keluyuran, semakin berat batuknya, semakin sesek, jadi mending di rumah, tapi tetap jaga jarak dengan anggota keluarga. Minum obat yang untuk menurunkan gejala, misal dengan gejala panas, sampean minum obat panas. Kalau batuk, minum obat batuk, tapi tetap dengan arahan dokter. Pastikan di IGD dikasih obat penurun gejala itu. Kalau tidak ke rumah sakit sama sekali, itu tidak bisa, karena pasti COVID-19 menimbulkan keluhan-keluhan meskipun sedikit. Jadi kalau menolak tapi ada keluhan, saya kira pasiennya sendiri yang rugi. Kalau misal nggak ada keluhan, ya boleh isolasi di rumah, karena memang rumah sakit rujukan semua penuh kamarnya. Di rumah tetap tadi konsumsi makanan yang sehat, obatnya diminum, jaga jarak dengan anggota keluarga, kayak gitu, pakai masker terutama.
Perbedaannya jelas ada ya, di mana masa PSBB dan masa new normal di rumah sakit. Waktu PSBB cenderung lebih nggak rame sih, karena yang datang hanya untuk gawat darurat aja, misal kayak bener-bener sesek dengan kecelakaan, jadi pasiennya lebih sedikit ketimbang yang normal. Karena waktu new normal pemerintah lebih membolehkan masyarakat untuk keluar rumah, boleh bepergian, boleh berkantor lagi, namun tetap menjaga protokol kesehatan. Tapi tidak sedikit juga yang melanggar protokol kesehatan itu sendiri. Minimal memakai masker pun masih banyak yang melanggar. Apalagi masalah tentang cuci tangan dan pencegahan-pencegahan lain yang dilanggar oleh masyarakat. Makanya kalau kondisi di rumah sakit lebih banyak pasien waktu new normal ini. Makanya bahkan di angka Jawa Timur pun jauh lebih banyak waktu new normal ketimbang PSBB kemarin. Sukanya sih ketika pasiennya sembuh. Jadi pasiennya sembuh, hasil rapid negatif, hasil swab negatif setelah 14 hari diisolasi, berarti kan obatnya diminum, pasiennya positif thinking, jadi semuanya berjalan dengan lancar sampai pasiennya pulang dengan COVID yang sudah sembuh. Dukanya banyak pasien yang masih bergantian masuk, apalagi masuknya sudah parah, jadi kayak seakan data di Kementerian Kesehatan banyak pasien yang meninggal karena memang pasien yang datang di rumah sakit sudah dengan keluhan yang berat gitu mas. Dukanya kayak lihat bergantian pasien keluar dari rumah sakit dengan keadaan meninggal, itu sih dukanya. Juga apalagi teman-teman dari tenaga medis sendiri sudah banyak yang berguguran, baik perawat, dokter, juga mereka terpapar oleh COVID-19. Jadi himbauan untuk teman-teman dan masyarakat semuanya, yang terpenting adalah tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun teman-teman berada. Yang terpenting adalah pakai masker dan cuci tangan. Kalau ada sabun, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Karena kita tidak sedang menjaga diri kita sendiri, kita menjaga orang lain, kita menjaga keluarga kita, sahabat kita, dan teman-teman yang tidak kita kenal. Karena bisa jadi kita pemuda, imunnya kuat, kita tanpa gejala, justru menularkan ke orang-orang yang beresiko lebih berbahaya ketika terkena COVID. Misal kita yang positif COVID tapi tidak ada gejala. Nah ini ketika kita menularkan ke orang tua kita atau kakek nenek kita, itu justru lebih berbahaya. Apalagi beliau mempunyai penyakit sebelumnya seperti mungkin hipertensi, diabetes atau jantung, justru itu memperparah penyakitnya. Atau teman-teman jika punya organisasi, apapun kumpulannya atau ketika ada suatu acara harus tetap pakai protokol kesehatan. Ya, menyediakan sabun untuk cuci tangan atau masker juga penting, meskipun itu teman dekat kita, kadang kita tidak tahu siapa yang positif COVID di sini. Harapannya semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita kembali melakukan aktivitas seperti biasa tanpa ada rasa cemas dan khawatir terhadap suatu penyakit, tetapi kita tetap menjaga kesehatan sendiri, diri sendiri dan orang lain.